Dari semuanya, apakah Bu Arina itu mempunyai tantangan tersendiri dalam menghadapi klien-klien dan konseling yang lainnya mungkin Bu selama ini? Wah, kalau berbicara tentang tantangan ya Mbak ketika memberikan layanan konseling, tantangannya itu gimana ya? Namanya kita di dunia bimbingan dan konseling yang kita hadapi adalah manusia. Namanya manusia itu unik dengan segala ya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu ya. Nah, jadinya itu apalagi manusia itu bisa berpikir dan merasa. Nah, jadi tantangannya itu di situ. Kita itu belajar untuk memahami orang lain yang apalagi ketika konseli datang sebenarnya kita belum mengenal si konseli itu ya. Jadi kita berusaha untuk memahami seseorang yang baru datang, yang baru kita kenal. Nah, di situ tantangan tersendiri. Nah, bagaimana caranya kita bisa memahami orang tersebut melihat dari sudut pandang si konseli gitu ya. Jadi tidak melihat masalah itu dari sudut pandang kita. Nah, makanya kita tuh kalau di dunia BK itu jangan sampai kita bilang kepada konseli, masa masalah gitu aja nggak bisa. Nah, kan masalah itu yang mengalami si konseli. Ketika masa itu dia merasa bahwa masalahnya itu sangat berat. Apalagi misalnya ya, contohnya kayak gini. Kita berhadapan dengan konseli yang masih usianya masih SMP. SMP itu masih pencarian jati diri, masih labil, pertemanan. Jadi misalnya dia datang, saya kemarin habis berantem sama teman saya dimusuhin, saya diejek, saya sakit hati, misalnya seperti itu ya. Lah kita jangan sampai bilang, wah kayak gitu aja kok apa namanya bikin masalah gitu, itu adalah suatu masalah bagi dirinya. Itu kita nggak boleh sampai berkata seperti itu, karena setiap individu itu memandang bahwa permasalahan itu dari sudut pandang dia gitu ya. Jadi masalah itu selalu ada, tapi bagaimana cara kita melihat dari sudut pandang si konseli gitu ya. Oh, berarti oh iya, saya bisa memahami bahwa kamu saat ini sedang mengalami masalah kayak gitu. Atau kalau saya biasanya itu lebih berusaha untuk menghindari kata masalah. Jadi kalau masalah itu rasanya kan bebannya sangat berat sekali gitu ya. Jadi saya lebih, oh jadi kamu sedang galau ya saat ini, kamu sedang konflik dengan temanmu, kamu sedang berantem sama temanmu yang baik. Nah, jadi kemudian di situ barulah saya masuk. Nah, gitu. Nah, lainnya lagi di sini itu tantangannya karena ini yang dihadapi manusia. Manusia itu dengan segala ya kerumitan yang ada dalam dirinya ya. Itu. Jadi terkadang itu si konseli itu yang datang itu maunya cepat selesai. Jadi maunya datang langsung minta, Bu, saya punya masalah ini, solusinya bagaimana? Nah, itu seperti itu. Nah, ini sebenarnya konsep yang keliru sebenarnya, karena di sini posisi kita sebagai seorang konselor itu sebagai seorang helper. Jadi, profesi kita adalah helping profession. Jadi, profesi yang membantu orang lain. Nah, namanya membantu di sini kita itu perannya sebagai seorang fasilitator. Kita bukan sebagai pemeran utama dalam menyelesaikan masalah si konseli. Nah, jadi makanya dalam dunia BK itu, ketika kita membantu mengentaskan masalah si konseli, sebenarnya arahnya adalah kita membantu, kita memfasilitasi si konseli itu untuk dia menemukan penyelesaian masalahnya dia sendiri. Jadi kita sebenarnya konseli itu kita memandang bahwa konseli itu sebenarnya sudah punya jawaban dalam dirinya gitu ya. Nah, tinggal bagaimana caranya kita untuk membawa jawaban itu atau menggali jawaban itu keluar dari dalam diri si konseli. Jadi bagaimana si konseli itu menyadari dirinya, bagaimana si konseli itu menemukan jawaban atas permasalahan yang dia alami. Jadi supaya dia juga bisa mandiri ketika nanti si konselor itu mengalami masalah yang sama, dia tidak selalu bergantung kepada si konselor. Jadi seperti itu, dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, terus terkadang juga itu kalau konselor itu datang tuh pengennya cepat selesai, satu kali pertemuan itu cepat selesai.
Padahal nggak seperti itu. Kadang itu butuh proses. Semuanya itu butuh proses. Nah, jadi terkadang itu dalam satu pertemuan itu kita baru bisa untuk menggali datanya dia. Baru bisa kita mengenali, oh ternyata inti permasalahannya adalah ini. Baru bisa memberikan bantuan yang masih dalam taraf yang masih taraf ringan. Baru kemudian nanti pertemuan selanjutnya dan selanjutnya nanti baru kita mulai masuk, kita menggunakan pendekatan dan teknik-teknik yang kita miliki. Nah, namanya BK di sini kita juga punya senjata namanya seni konseling ya. Jadi seni bagaimana kita memberikan konseling kepada si konseli. Jadi bagaimana cara keterampilan kita untuk membantu si konseli itu supaya dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi kita sebagai fasilitator di sini gitu. Kira-kira kalau menurut Mbak Nida nih, senjata seorang konselor itu dalam menyelesaikan masalah si konseli itu apa sih? Senjatanya konselor dalam menyelesaikan masalahnya konseli, Bu. Iya. Apa ya? Interview mungkin, Bu. Iya. Iya. Jadi ya seperti yang saya sampaikan tadi ya, kita punya pendekatan, punya teknik yang bisa kita gunakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan si konseli. Nah, selain itu juga senjata utama kita adalah bagaimana cara kita berkomunikasi dengan si konseli. Bagaimana si konseli itu bisa percaya pada kita, bisa terbuka pada kita, bisa istilahnya itu ada ini ya, tidak hanya dari kita saja yang aktif, tapi juga si konseli itu yang lebih berperan aktif dalam menyelesaikan masalahnya dia sendiri gitu. Gitu. Ya gambarannya seperti itu sih Mbak. Itu sekaligus juga yang menarik dari profesi kita ya. Kalau dibilang tantangan ya tantangan, tapi tantangan yang menarik. Nah, karena yang kita hadapi juga adalah manusia dengan segala keunikannya itu jadinya menarik sekali kita belajar untuk memahami berbagai macam karakter orang yang berbagai macam yang unik-unik itu menarik sekali gitu. Emang bener, Bu, bener banget. Kalau bertemu dengan orang yang berbeda, dengan karakter yang berbeda, dengan galau yang berbeda ya kan, Bu. Iya, Jadi betul. seperti yang Ibu katakan tadi. Nah, untuk mempersingkat waktu nih, Bu, karena ada durasi waktunya di sini nanti, Iya. langsung saja. Kira-kira untuk generasi milenial yang seperti kita, calon bibit-bibit konselor, mungkin pesan untuk saya dan teman-teman yang lainnya itu apa, Bu? Oh, pesannya cukup satu, singkat. Kalian sudah berada pada jalur yang benar gitu. Kalian sudah berada pada Kenapa jalur yang benar. itu, Bu? Apa alasannya apa, Bu? Give me a reason. Kenapa bisa seperti itu, Bu? Iya, kalau kalian punya passion untuk membantu orang lain, kalian tertarik untuk membantu orang lain, nah berarti kalian berada pada jalur yang benar. Gitu. Di sini kita belajar untuk memahami tidak hanya memahami orang lain, tapi kita juga memahami diri sendiri. Dengan memahami diri sendiri kita bisa memahami orang lain, gitu kan ya. Dengan mencintai diri sendiri kita bisa mencintai orang lain. Nah ibaratnya seperti itu. Jadi ketika kalian di sini mempelajari PK, kalian punya jiwa altruistik atau jiwa yang ingin membantu orang lain, berarti kalian berada pada jalur yang benar. Nikmati saja prosesnya, kemudian enjoying the process. Nah, enjoying the process and you will get the best result gitu ya. Jadi nikmati saja prosesnya, nanti kalian akan mendapatkan hasil yang terbaik gitu. Emang Kenali, bener kenali banget. ya, kenali dulu maka kalian akan menyayanginya. Ya, Ilmiahnya maksudnya. wow. Di antara semua orang yang saya tahu, tiap di akhir pertemuan pasti pesannya banyak banget sampai bermenit-menit. Cuma Ibu doang ini yang cuma satu aja kata tapi ngena banget di hati gitu ya kan, Bu. Bener banget, Bu, bener banget. Saya setuju dengan Ibu. Baik, langsung saja. Terima kasih kepada Mr. Guest kita kali ini, yaitu narasumber kita, bukan lagi dan bukan tidak, yaitu Ibu Arina Fitriana, MPD Cons, karena sudah mau untuk meluangkan waktunya di podcast counselingnya kita, BKPI, dan sudah mau mengeksplor sedikit sharing experience mengenai pengalaman-pengalaman yang sudah pernah dilalui. Dan di penghujung podcast kita kali ini, saya, podcaster,
Fariza Khairunida mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para audiens dan juga kepada narasumber kita. Dari saya di akhir kata, hopefully you all stick around, dan kalau misal ada saran, kritik, masukan mengenai tema dan yang lainnya boleh banget kok. Bisa langsung DM adminnya kita di IG HMPS BKPI ya. Dan pastinya kita bakal respon dengan cepat. So, maybe that's all. See you in the next episode. And stay tuned, follow our podcast kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.